mempersiapkan diri untuk harapan bangsa. Lihatlah, mereka tak pernah gentar, bahkan saat rintangan menghadang. Merah putih selalu berkibar, membawa kita menuju puncak kejayaan. Satu langkah, satu mimpi, Timnas Indonesia kebanggaan negeri. Dengan hati, dengan jiwa, kita pasti bisa menuju Piala Dunia. Timnas U17 siap cetak sejarah lolos Piala Dunia jalur kualifikasi. Ya, malam ini kita akan menyaksikan laga penting antara Timnas Indonesia U17 versus Yaman. Yang mana laga ini akan jadi penentuan bagi Timnas asuhan Nova Arianto lolos ke Piala Dunia. Jika Timnas U17 mampu mengalahkan Yaman, maka kita semua bisa merayakan kelolosan Indonesia ke Piala Dunia U17, yang mana itu akan jadi sejarah bagi kita semua. Mengingat jika ini terjadi, ini akan jadi prestasi yang sangat membanggakan, mengingat kita lolos dari jalur kualifikasi, bukan jalur tuan rumah. Oleh Romani juga terlihat memberi semangat kepada adik-adiknya yang sedang berjuang di Piala Asia U17. Come on! Let's go. Beautiful, beautiful, beautiful. The future. Para supporter Garuda Saudi juga hari ini seperti biasa akan datang ke stadion untuk mengawal secara langsung perjuangan Garuda Muda merebut tiket ke Piala Dunia. Yang mana seperti biasa kedatangan supporter Timnas Indonesia ini selalu jadi sorotan media Arab Saudi. Mengingat supporter Indonesia selalu menyenangkan dan sangat totalitas dimanapun Timnas Indonesia bertanding, mengingat laga melawan Yaman malam ini adalah laga yang dinanti-nanti oleh para fans Timnas Indonesia, yang mana diketahui masyarakat sangat menyukai semangat juang para pemain Timnas U17, yang selama pertandingan tak kenal lelah. Walau Indonesia dinobatkan sebagai salah satu skuad terpendek nomor 2 di Piala Asia kali ini, akan tetapi para pemain mampu beradu duel bola-bola atas dengan baik. Yang mana berarti punggawa Garuda Muda membuktikan bahwa postur tubuh bukanlah menjadi alasan seperti yang sempat disinggung oleh salah satu pundit tanah air. Duel bola-bola atas bisa dihalau dengan baik oleh para pemain U17. Dan patut diingat sementara ini Timnas asuhan Nova Arianto masih belum pernah kebobolan dari kualifikasi Piala Asia sampai sekarang. Coach Nova Arianto sendiri mengatakan bahwa dirinya dan para pemain siap memberi segalanya untuk bisa meraih kemenangan sehingga Indonesia bisa tampil di Piala Dunia. Komposisi pemain juga tak akan banyak perubahan, ujar Nova Arianto. Di sisi lain, pelatih Yaman juga sudah mempersiapkan segalanya untuk meredam Indonesia. Pelatih Yaman tak akan meremehkan Indonesia yang sudah berhasil mengalahkan tim unggulan, yaitu Korea Selatan. Pada laga ini juga, Coach Nova meminta para pemain untuk tetap fokus mengingat Yaman bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Dan jika Timnas U17 mampu lolos ke Piala Dunia, maka kita semua bisa menampar keras negara-negara ASEAN yang meremehkan kita. Yang mana Vietnam dan Malaysia sempat meremehkan Timnas Indonesia U17 dengan mengatakan bahwa Timnas U17 akan menjadi bulan-bulanan saja di Piala Asia kali ini karena tak ada pemain diaspora. Ya tentunya, kita sudah menampar keras Malaysia dan Vietnam dengan membuktikan bahwa Timnas U17 berhasil mengalahkan Korea Selatan. Akan tetapi tetap saja netizen Malaysia selalu saja membandingkan dengan mengatakan bahwa Indonesia hanya mampu mengalahkan timnas kelompok umur Korea, sedangkan Malaysia bisa menahan imbang timnas senior Korea. Ya rupanya netizen Malaysia sangat bangga akan prestasi menahan imbang Korea ya teman-teman. Yang Mimin heran kok bisa-bisanya negara yang gak lolos Piala Asia U17 sok-sokan ngeremehin negara yang jelas-jelas lolos Piala Asia. Kan kocak ya teman-teman? Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Ya, selain Vietnam dan Malaysia yang kepanasan, rupanya di dalam negeri juga ada loh yang tiba-tiba bilang begini. Ya, dia adalah salah satu mantan pelatih Timnas U16 Fahri Husaini. Coach Fahri mengatakan seperti berikut. Sekarang untuk masuk Piala Dunia U17 itu lebih mudah dibandingkan dengan dulu saat saya masih jadi pelatih. Saya harap Nova bisa jeli melihat peluang ini karena regulasinya lebih mudah. Jadi seharusnya Timnas Indonesia ini bisa lolos ke Piala Dunia U17. Ujar Coach Fahri Husaini, mantan pelatih Timnas U16.
Ya, pernyataan ini pun jadi bulan-bulanan para netizen, yang mana Fahri Husaini dinilai para netizen sebagai sosok yang merasa paling hebat. Tak heran pernyataan dari Fahri Husaini ini pun jadi bulan-bulanan para netizen di sosial media. Gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Kabar selanjutnya, Jay Itzes viral lagi setelah berhasil kembali memberikan permainan terbaiknya. Pada laga melawan Lecce malam tadi, Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes kembali menarik perhatian klub-klub papan atas Serie A. Mengingat saat ini Jay Itzes jadi salah satu pemain yang masuk dalam radar klub-klub besar di Italia. Walau Venezia tadi malam gagal meraih kemenangan dan hanya meraih hasil imbang, akan tetapi Jay Itzes bermain sangat baik dengan selalu memenangkan duel bola-bola atas dan bermain sangat tenang. Terlepas dari hasil pertandingan tadi, Jay Itzes kembali menjadi pemain yang tuai banyak pujian dari media Italia karena jiwa kepemimpinannya serta kesuksesannya menjaga lini pertahanan Venezia. Tak heran membuat banyak klub menginginkan Jay Itzes. Mengingat Jay Itzes terbilang masih muda, yaitu 24 tahun. Jay Itzes sendiri masih enggan untuk memberikan tanggapannya soal isu klub-klub yang meminatinya. Dirinya hanya fokus ingin membuat Venezia keluar dari zona degradasi. Mengingat saat ini Jay Itzes di Venezia menjadi kapten tim dan selalu menjadi pilihan utama dan banyak menit bermain di Serie A. Menarik untuk kita nantikan kemana kapten kita Jay Itzes akan ke klub mana berlabuh selanjutnya. Kabar selanjutnya, Mace Hilgers dan Dean James alami cedera. Kabar kurang baik menimpa salah satu punggawa timnas Indonesia. Mace Hilgers pada laga tadi malam mengalami cedera, yang mana terungkap ternyata Mace Hilgers bermain tak dalam kondisi yang fit, sehingga dirinya ditarik keluar pada menit 60-an. Terlihat Mace Hilgers sambil menahan muntah saat keluar lapangan. Mana nih yang kemarin menuduh kalau sakitnya dan cederanya Mace Hilgers hanya pura-pura? Bisa kalian lihat bahkan di klubnya Mace Hilgers tidak dalam kondisi yang fit, jadi mari kita tetap mensupport pemain timnas kita. Percayalah mereka bangga bermain membawa nama Indonesia. Selanjutnya Dean James juga mengalami hal yang sama saat melawan FC Utrecht tadi malam. Dean James harus ditarik keluar di babak kedua karena mengalami cedera saat berduel dengan pemain lainnya. Bahkan Dean James tak kuasa menahan tangis usai dirinya mengalami cedera. Pihak klub menyatakan bahwa Dean James dipastikan cedera. Dean James mengalami cedera yang mengharuskan dirinya melakukan pemulihan beberapa minggu ke depan. Dean James dan Mace Hilgers saat ini butuh dukungan kita semua. Mari kita banjiri komentar dukungan untuk dua pemain timnas kita ini, teman-teman. Karena sekitar 2 bulan lagi timnas Indonesia akan menghadapi Cina dan Jepang. Jadi mari kita doakan Mace Hilgers dan Dean James segera pulih dari cederanya. Kabar selanjutnya, Pratama Arhan mulai tunjukkan konsistensi di Liga Thailand. Pada laga kemarin, Pratama Arhan berhasil menyumbangkan 2 assist yang mendapat pujian dari para fans Bangkok United. Fans Bangkok United semakin memperhatikan Pratama Arhan karena kontribusinya yang sangat baik di lapangan. 2 assist dari Arhan pada laga kemarin membuat Bangkok United meraih kemenangan, yang mana ini adalah kabar baik untuk timnas Indonesia, yang mana semua pemain sedang dalam tren yang sangat baik, yang tentunya akan berdampak positif pada laga melawan Cina dan Jepang bulan Juni nanti. Ya, semoga tim nasional sepak bola Indonesia di semua kelompok umur bisa lolos Piala Dunia dan Olimpiade. Komen dukungan kalian di bawah sebanyak-banyaknya sebagai bentuk doa untuk timnas kita tercinta. Semoga info-info barusan bermanfaat. Sehat selalu teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.